Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku memberi budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-yati, dan yang menenangkan anak-anak manusia, yakni banyak undi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merentangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah dilakukan itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, menjadi orang terpandang, menjadi orang terkaya, merupakan suatu hasrat, keinginan, cita-cita, harapan semua orang. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan, yang mengharapkan hidupnya susah, hidupnya direndahkan. Tapi semua orang mengharapkan suatu kemapanan, baik sandang pangan dalam segala hal. Nah, yang menjadi sesuatu pertanyaan, salahkah kita memiliki itu semua? Salahkah kita memiliki harta kekayaan? Salahkah kita memiliki sesuatu yang bisa membawa kita bahagia? Salah dalam agama? Tidak salah. Firman Tuhan, bahkan Raja Salomo tidak anti kesuksesan. Bahkan Raja Salomo dalam kitab Amsal mengajak orang untuk mencari hikmah, untuk mencari pengetahuan. Walaupun tema sentral
kitab pengkhotbah ini menekankan segala sesuatunya adalah sia-sia. Segala sesuatunya ada waktunya, ada masanya, dan semua akan berlalu. Artinya, hal-hal yang kita harapkan tadi di dunia ini, semuanya akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Tuhan dan kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita mensejajarkan kalau tadi kita tidak salah memiliki segalanya, tetapi dikatakan semuanya akan berakhir, akan berlalu, ada waktunya, ada masanya. Oleh karena itu, kita diajak menggunakan waktu, kesempatan yang ada. Kita diajak menggunakan berkarya, berkarir di waktu yang ada, untuk ada kesempatan untuk mencapai kenikmatan yang beralaskan firman Tuhan, agar kita diberikan waktu untuk mencapai kekekalan, berjalan menuju keabadian dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesama, agar hidup kita berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi nama Tuhan permusik hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan sama-sama. Yang akan berlalu. Hidup kita ini tidak abadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Kita akan berlalu. Tuhan memberikan kesempatan itu, menggapai segala sesuatunya, tapi harus untuk melayani Tuhan. Semua itu sia-sia kalau memang tidak untuk memuliakan Tuhan. Amin. Semua yang kita miliki itu akan sia-sia dan tidak bermanfaat jika itu tidak memuliakan Tuhan dan berguna bagi orang lain. Itu hasil perenungan Salomo dalam hal ini. Semuanya telah memiliki, tapi dia menghitung hikmah, semuanya akan saya tinggal. Kalau maju, mau mati tuh, torah bagi dua tuh tahun kami. Harga pulau bahkan 10 juta harga ya deh. Batari baik si patu selek tak halau berminggu kan. Itu. Gila itu. Semuanya akan berlalu. Tapi jika kita telah berlalu, maka hidup kita akan bermanfaat.
Oleh karena itu Tuhan memberikan waktu kepada kita, siapapun kita. Tuhan memberikan waktu berencana, merancang hal-hal yang luar biasa. Itu diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan waktu bagi kita berkarya dan bekerja keras. Tuhan juga memberikan keberhasilan bagi kita, kesuksesan bagi kita, dan menikmati dari kesuksesan kita ini. Akan tetapi itu yang kita katakan, akan tetapi akan menjadi sia-sia jika tidak memuliakan Tuhan dan tidak berguna bagi orang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, waktu yang diberikan Tuhan bagi kita, hidup kita ini tetap diperhadapkan dengan pilihan, yaitu antara kesementaraan dan kekekalan. Tuhan memberikan waktu bagi kita memilih kesementaraan atau kekekalan. Mana yang kita pilih? Yang kesementaraan ini atau yang abadi, yang kekal? Inilah bangkai daripada ajakan kita berkhotbah ini. Mana kita pilih? Kesementaraankah atau kekekalan? Ini yang aku pilih, kekekalan. Itu ngapain aku saya mereka? Anggol gue hidup itu. Itu Bang. Kesementaraan kita ini ada waktu menikmati. Tapi bagaimana kita, apa yang kita miliki kesementaraan ini akan menghantarkan kita menuju kekekalan. Itulah yang berbagi. Dan itulah yang diharapkan dari kita. Walaupun kita sulit membedakan antara kebutuhan dan tuntutan, ini sering kita dihadapkan. Mana kebutuhan, mana tuntutan. Kebutuhan itu hanya kalangan mana? Kebutuhan itu, gitu kan? Ada yang tuntutan itu melakukan nangangan di restoran. Kebutuhan atau tuntutan? Iya, kita kadang sulit membedakan mana kebutuhan. Orang itu beda sunangan di restoran aja. Itu beda salah juga. Tapi kita sulit membedakan antara kebutuhan dan tuntutan. Harus benar. Kebutuhan dari kemakaian personal. Kebutuhan itu. Kebutuhan itu yang grup di keluarga, grup nyong. Yang bagi masalahnya menjadi tuntutan. Tidak kasih ya, pokok dapat hati dengan pernah noksia noksia ini nak. Habis semua tidak menjadi tuntutan. Sering hidup kita seperti itu antara kebutuhan dan tuntutan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak boleh anggap remeh tentang realita yang kita hadapi sekarang ini, tentang kesementaraan dan kekekalan ini, tentang perkembangan zaman ini. Mudah-mudahan analisa saya salah. Semakin zaman ini maju, semakin kita maju, tuntutan manusia semakin banyak. Zaman semakin berkembang, tuntutan manusia semakin banyak. Rasulullah dalam minggu ini para ekstrim untuk kami aman ada. Tak boleh beri jahan. Tapi menurut dari kamu melayar lagi berdua. Paling 25 harap nama dulu ini. Hal ini nanti belum 100. Hati-hati. Sehingga ada sesuatu hal muncul, perkembangan zaman itu akan menjadi ancaman, menjadikan kita menjadi manusia yang ambisius, yang ambisi, ingin memiliki segala-galanya, ingin dihormati, ingin menjadi sukses. Tetapi banyak orang yang melupakan kesetiaannya kepada Tuhan.
Tidak salah mengukur dolar, tidak salah berdalih seperti kita katakan, tapi jangan sampai tinggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan, supaya itu dapat kita nikmati. Magnet dunia ini begitu luar biasa, menarik kita segala bentuk kenikmatan. Epistel kita tadi, tinggalkan segala perbuatan daging, tinggalkan segala kenikmatan dunia yang berhubungan dengan kedagingan. Artinya kita harus meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan lama yang berhubungan dengan kedagingan. Saya berikan 4 contoh yang sangat mempengaruhi kita, membawa kita kepada kenikmatan dunia ini dan melupakan Tuhan. Ini sudah sering saya katakan dalam khotbah. Yang pertama yaitu materialisme, yaitu segala sesuatu diukur dengan materi, segala sesuatu diukur dengan harta, kekayaan. Itulah sifat materialistis yang mengganggu pertumbuhan iman kita. Semua diukur. Olah kebeng, kan itu salah, itu bukan salah. Tapi kalau uang itu menjadi orientasi kehidupannya salah. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Siapa yang cinta akan uang, dia akan kehilangan. Bukan salah, tanda kutip ya, tidak salah. Tapi jangan menjadi itu orientasi kehidupan kita. Anggala bahkan itu, gugu macari, alien dan motari, hola pasikolahon, lasfara hubungan itu bukan kita. Ibu gua matema tuh kari di mulai baru satu poin, ujungnya ada kemudian. Ujungnya masalah kita. Soalnya lihat dong. Berkarya oke, tapi jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Yang kedua, sekularisme. Nah, paham sekularisme ini adalah dunia ini sebagai pusat yang utama, yang tertinggi, pencapaian yang tertinggi akan dunia ini. Ini ancaman dari sekularisme sekarang ini. Bukan Tuhan lagi yang diutamakan, tapi hal-hal dunia ini. Dan yang ketiga, eudemonisme. Kebahagiaan adalah tujuan utama. Kesenangan adalah tujuan utama. Ini sekarang yang mengganggu sehingga kita melupakan Tuhan, karena pusat kehidupan kita yaitu hanya tertuju kepada hal-hal kebahagiaan. Yang penting bahagia, kan biasanya apa urusanmu? Yang penting happy, bahagia. Ya haknya itu aja. Tetapi jangan lupa bahagia, tapi jangan lupa Tuhan. Itu bahagia dari dulu nanti. Kalau kita rasa bahagia ke rumah, kalau kita rasa bahagia, anggap orang bahagia loh Pak. Gitu. Sesak gua lepas nama masker berjenis. Saya tidak akan buka masker karena juga ada pengaruhnya. Jadi harus ada protokol kesehatan. Tidak boleh buka masker. Belum masukkan Tuhan kuasa. Lalu yang keempat, hedonisme. Tujuan tertinggi adalah kenikmatan. Yang penting semua dinikmati, dia bahagia. Ini ancaman, ini cenderung melupakan Tuhan. Bukan tidak bisa kita nikmati apa yang kita miliki. Tadi kan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita sukses kan? Dan Tuhan memberikan kepada kita kesempatan menikmati dari kesuksesan, dari hasil karya kita ini. Catatannya jangan pernah lupa akan Tuhan. Jadi, kalau boleh tarik kan, kalau kita tarik begitu, dia juga kan. Kalau dulu semua, juga dulu lama banget ke restoran. Ayo, saya udah masuk ke kota Kamali, baru datang ke kota Kamali kan. Pembangunan tol
sosial untuk pantai aku tadi nak saya lebih baik. Coba juga mula orang restoran, anggon, kemudian ada kotak amal di negara ini Mustika Jaya. Kan dulu semua bantuan untuk anak berprestasi. Kita akan mencoba mendata untuk siswa untuk anak berprestasi yang kurang mampu. Jangan terlalu harapnya. Dan kita akan cari 10 orang tua asuh siap jemaatan. 50.000 bisa besar. 10 hal 500, artinya dulu itu ada orang untuk sekolah. Supaya dia bermanfaat. Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah hari ini mengajak kita untuk berhikmat. Salomo tadi, setelah dia memiliki, saya memiliki semua ayat sekolah, tapi setelah saya menemukan, saya berhikmat dan saya mengambil keputusan. Kita katakan seperti ini. Jangan sampai hidupmu, hidup kita jatuh kepada kesia-siaan. Jangan sampai hidup kita jatuh kepada kesia-siaan. Apakah gunanya hidup kita miliki kalau kita kehilangan kejayaan? Tetapi milikilah karakter suka berbagi. Jangan seperti lintah. Dan kamu lintah saya? Allah sebenarnya lintah. Ada yang tidak kenal. Tasawuf dia mah sifat buruk itu. Sifat buruk itu kan jauh. Anggapkan ada yang lain tak kuasai kita. Bagaimana sifat buruk lintah ini? Rakus. Alami rakusna sampai mati mana. Tadi itu tidak tahu dulu tangga. Mulai dulu matahari dia kotari itu pengaruh dulu opak di tiba-tiba mengalang dari. Iba benar dari saya tidak tahu apa juga pokoknya jalan. Dan dia tidak pernah jatuh. Dunggu pegara. Nada mati sendiri. Jangan seperti itu kita. Tapi bangun karakter berbagi. Mula-mula itu apa keluarga tadi? Berbagilah untuk kita. Yang kedua, kita diajak berhikmat. Carilah ilmu dan hikmah agar kita mampu mencerahkan, bukan membodohkan. Jadi kita orang berakal cari ilmu, cari hikmat, belajar, cari semuanya supaya kita bisa mencerahkan situasi. Apalagi itu waktu officer polisi otak. Kita harus berilmu dan berhikmat. Dan jangan pernah malu untuk bertanya, belajar bagi orang-orang yang paham tentang situasinya ini. Ya, saya mau sudah orang Tuhan mulu subuh ke orang muda dosen dan menghadap Allah dia suka. Kalau saya dulu di gereja kita ini protokol COVID kita jelas kok. Jelas kan? Jelas. Tapi masih ada orang yang mengatakan tidak jelas protokol COVID kita. Isi Jokowi, kita orang lain. Tetapi di luar sana berkumpul tidak pakai masker, tidak salah. Kalau di gereja disalahkan. Nah, melalui khotbah kita diajak mencari ilmu berhikmat agar kita mampu memberikan pencerahan, bukan pentuduhan. Dalam hidup kita dapat memiliki hikmah. Tetapi jangan sampai mengajukan kesedihan kita kepada. Kejar ini, belajar berhikmat. Harus orang Kristen, harus orang-orang Kristen yang berkelas dunia. Supaya kita bisa mencerahkan keadaan dan situasi. Terus saudara yang mulai dulu tertok bukan? Saat mulai PSBB di kayu komunitas di waktu kan? Olah saat ini mungkin terlalu orang Indonesia itu anak hidup cukup maju kita gereja pasti kan mungkin di kesehatan kan? Kalau itu kalau ayo kita tahu berbulan maju kita itu, untuk musuh kan itu. Tapi kita harus berhikmat. Dan yang ketiga, belajarlah menghargai apa yang kita miliki sebagai anugerah Allah. Belajarlah menghargai apa yang kita miliki sebagai anugerah Allah. Kalau kita tidak belajar menghargai apa yang kita miliki, maka kita akan cenderung mengabaikan Tuhan.
akan cenderung mengabaikan Tuhan. Yaitu belajar menghargai hidup yang penuh dengan tanggung jawab, belajar bersyukur. Hai kita persoalan akan saya anggap mudah memelihara yang menutup. Kita menganggap hidup orang lain lebih enak, lebih baik dari kita. Salah. Banget contoh. Ada seorang anak kecil, dia melihat pesawat. Dia mengatakan, saya harus naik pesawat. Luar biasa enaknya mereka yang naik pesawat. Tapi pilotnya melihat ke bawah, dilihatnya sawah di bawah. Dia ingin pulang ke rumahnya. Jadi begitu bahagia, naik pesawat. Namun stres dengan pesawat ini. Ya rumah pesawat ya kalau stres juga dulu. Udah 10 tangan. Karena waktu saya melayani di sana, hampir setiap hari saya harus naik pesawat. Pesawat kecil, gak ada salah. Gak ada orang salah di pesawat ini. Mula-mula dulu, membantu berkali bapak. Artinya jangan kita melihat bahwa hidup orang lain lebih enak. Enggak, hidup kita yang lebih enak dari hidup orang lain. Kebahagiaan kita yang lebih bahagia dari hidup orang lain. Walaupun orang berkelimpangan harta, belum tentu bahagia. Tapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, hanya makan garam di rumahnya, mungkin dia lebih bahagia. Karena itu belajarlah mensyukuri apa yang kita miliki. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 20. Siapa kita yang paham? Bisa? Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kebenarannya, kan? Dan semuanya apa yang harus ditambahkan? Semuanya akan ditambahkan. Makanya pernah saya katakan, jangan pernah mencari berkat Tuhan. Jangan pernah mencari berkat Tuhan. Kalau Anda mencari berkat Tuhan, Anda akan kecewa. Tetapi carilah pemberi berkat hidup. Carilah pemberi berkat hidup. Maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Kita ingat, tua menjadi tua itu pasti. Gak ada orang menjadi muda terus. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Saya belum tentu ada orang tua yang dewasa. Kalau orang tua yang sudah datang, kalau belum, ada. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Mati itu pasti, tetapi hidup yang kekal adalah pilihan. Mati itu pasti, tapi hidup yang kekal adalah pilihan. Sehingga kita harus mampu berhikmat memahami semuanya. Mari kita kejar, kita miliki semua dunia ini. Yang penting jangan sampai itu pusat kehidupan kita. Jangan sampai kita melalaikan, melupakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berkarya dan menikmati hasil karya kita. Jauhkanlah hidupmu dari hal hidup yang duniawi. Hiduplah dengan kesadaran membangun hubungan dengan Allah. Saya juga bermula kamu menonton. Aku bilang jadi tapi nalau satu tapi studio nama itu kalau kamu sudah udah studio. Kan dihanyu nama satu harus di nama. Enggak pola deh. Kalau menurut studio lagi enggak. Wah yang komentar. Tetapi kita harus menikmati itu semua. Kita kejar, kita nikmati, tapi harus menjadi memuliakan Tuhan dan berguna bagi orang banyak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengajar kami menjadi orang yang berkhidmat, yang dapat Tuhan
melakukan karya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kami. Tapi Tuhan telah mengingatkan kami dalam hal kenikmatan dunia ini, agar kami tidak mengabaikan kesetiaan kami kepada Dia. Kami tetap akan setia kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan selalu mencari Tuhan, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kami. Akan kami nikmati kehidupan ini, membawa kami menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang Tuhan telah persiapkan bagi orang-orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.